Pengertian sekolah pasar modal. Sekolah pasar modal adalah program pelatihan dan edukasi yang bertujuan untuk memperkenalkan serta meningkatkan literasi masyarakat mengenai investasi di pasar modal, termasuk mengenai pengertian saham, obligasi, reksadana, serta mekanisme perdagangan di Bursa Efek Indonesia. Tujuan sekolah pasar modal yakni meningkatkan literasi keuangan, mempersiapkan mahasiswa menjadi investor cerdas, mendekatkan dunia investasi kepada mahasiswa, menumbuhkan budaya investasi sejak dini, menghindari investasi bodong dan ilegal, serta mendorong mahasiswa mengikuti kegiatan non-akademik yang produktif. Pengertian investasi. Investasi adalah kegiatan menanamkan modal dengan target untuk memperoleh keuntungan di masa depan. Tujuan utamanya adalah untuk menghasilkan keuntungan yang lebih besar daripada modal yang telah diinvestasikan di awal. Kegiatan ini dapat dilakukan dengan cara mengalokasikan sejumlah dana pada berbagai instrumen investasi yang tersedia seperti saham, obligasi, reksadana, deposito, dan lain sebagainya. Cara kerjanya sederhana, yaitu cukup menyimpan uang di instrumen tertentu atau membeli suatu aset, dan kemudian aset tersebut nilainya akan bertumbuh seiring waktu. Investasi dapat menyediakan sumber pendapatan pasif yang dapat membantu mencapai kebebasan finansial di masa depan. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan terkait jenis-jenis instrumen investasi. Yang pertama itu ada saham, yaitu bukti kepemilikan terhadap suatu perusahaan. Pemegang saham berhak mendapatkan dividen dan potensi keuntungan dan kenaikan harga saham. Lalu ada obligasi, yaitu surat untuk diterbitkan oleh pemerintah atau perusahaan dengan imbal hasil berupa bunga setiap dalam jangka waktu tertentu. Lalu ada reksadana, yaitu wadah investasi kolektif yang dikelola oleh manajer investasi. Ini cocok bagi pemula karena dana yang dikelola secara profesional dan tersebar ke berbagai instrumen. Lalu ada deposito, yaitu salah satu instrumen investasi yang cukup populer. Deposit sendiri sering dianggap sebagai tabungan berjangka karena prinsip kerjanya itu dengan menyebar sejumlah uang dalam jangka waktu tertentu dengan imbal hasil yang bersifat tetap. Lalu ada logam mulia, yaitu investasi dengan logam mulia, terutama emas. Telah lama menjadi pilihan populer bagi banyak investor. Pasalnya, emas dianggap sebagai aset berharga yang nilainya cenderung stabil dan bahkan meningkat di waktu tertentu. Lalu ada properti investasi. Dalam properti seperti rumah atau apartemen dapat menjadi pilihan yang menguntungkan dalam jangka waktu panjang. Alasannya itu properti cenderung mengalami apresiasi nilai mata uang, kenaikan harganya sering seiring waktu. Lalu kamu juga dapat memperoleh pendapatan pasif dan penyewaan dari properti tersebut. Pentingnya literasi keuangan. Literasi keuangan ialah literasi finansial, konsep dasar dari urusan keuangan dan pengelolaan uang. Bisa dibilang merupakan fondasi dari aspek finansial. Seseorang dengan literasi finansial memahami keterampilan dan pengetahuan keuangan tertentu sehingga ia
bisa membuat keputusan berdasarkan sumber daya finansialnya. Lalu literasi finansial dapat membantu seseorang mengembangkan kekayaan mereka dan mengelola uang dengan lebih baik, sehingga membuka peluang menuju kehidupan yang lebih stabil secara finansial untuk diri mereka sendiri dan orang lain. Literasi finansial juga mengajarkan cara menghindari situasi keuangan yang buruk, di mana kita merasa tidak siap dan tidak berdaya ketika menghadapi keadaan darurat keuangan. Alasan mengapa literasi keuangan penting. Yang pertama, menghindari jeratan utang. Kurangnya pemahaman tentang bunga, cicilan, dan risiko utang dapat membuat seseorang terjebak dalam pinjaman konsumtif yang membebani keuangan. Literasi keuangan membantu seseorang untuk memahami kapan dan bagaimana menggunakan utang secara bijak. Yang kedua, menyimpan dana darurat dan masa depan. Orang yang memiliki pengetahuan finansial akan menyisihkan sebagian penghasilannya untuk dana darurat, asuransi, dan investasi. Ini penting untuk mengantisipasi keadaan tak terduga dan siapkan masa depan termasuk pensiun. Yang ketiga, mengambil keputusan investasi yang bijak. Investasi tidak hanya untuk orang kaya. Dengan pemahaman yang tepat, siapapun bisa memulai berinvestasi sesuai dengan profil risikonya. Literasi keuangan membantu menghindari penipuan investasi dan memilih instrumen yang sesuai seperti saham, reksadana, atau obligasi. Yang keempat, mendorong kesejahteraan jangka panjang. Orang yang melakukan finansial cenderung memiliki perencanaan keuangan yang lebih baik, hidup lebih tenang, dan siap menghadapi perubahan ekonomi. Hal ini berkontribusi pada kesejahteraan individu maupun keluarga. Peran mahasiswa dalam investasi. Yang pertama ada sebagai agen perubahan atau agen of change. Mahasiswa dikenal sebagai agen perubahan dalam masyarakat. Dengan memulai investasi sejak dini, mereka dapat menjadi contoh bagi teman sebaya dan lingkungan sekitar bahwa investasi bukan hanya untuk orang kaya yang sudah bekerja, tetapi juga untuk generasi muda. Yang kedua ada untuk membangun kebiasaan finansial yang positif. Investasi mendorong mahasiswa untuk memiliki perencanaan keuangan yang terstruktur, termasuk kebiasaan menabung atau menyisihkan uang bulanan dan mempelajari instrumen keuangan. Ini membantu menciptakan fondasi keuangan yang sehat sejak muda. Selanjutnya ada peran mahasiswa dalam investasi. Yang ketiga, mengedukasi lingkungan sekitar, yaitu mahasiswa bisa menjadi penyebar literasi keuangan, baik melalui media sosial, komunitas kampus, seminar, atau organisasi mahasiswa. Dengan berbagai pengetahuan, mereka membantu meningkatkan kesadaran pentingnya investasi sejak dini di kalangan rekan-rekan mereka. Yang keempat yaitu mendukung perekonomian nasional, yaitu investasi di pasar modal atau instrumen keuangan lainnya secara tidak langsung mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Mahasiswa yang menjadi investor berkontribusi dalam pembiayaan perusahaan yang tercatat di bursa, yang kemudian menciptakan lapangan kerja dan pertumbuhan bisnis. Pentingnya investasi sejak dini. Investasi adalah suatu tindakan menanamkan sumber daya atau modal yang kita miliki dengan harapan bisa mendapatkan imbal hasil yang lebih besar di masa yang akan datang. Investasi sangatlah penting dilakukan sejak awal agar kita dapat mempersiapkan kebutuhan yang terencana maupun yang tidak terencana di masa yang akan datang, seperti dana pendidikan, dana pada saat sakit, maupun dana pensiun. Pada umumnya, investasi dapat dilakukan untuk jangka panjang, menengah, dan pendek. Investasi jangka panjang dapat berupa investasi di deposito, properti, reksadana, dan saham. Investasi jangka menengah dapat berupa investasi emas, sedangkan investasi jangka pendek dapat berupa investasi pertukaran kurs mata uang asing. Berinvestasi sejak dini memiliki peranan penting dalam membangun fondasi keuangan yang sehat dan berkelanjutan. Bagi mahasiswa, investasi bukan hanya tentang menumbuhkan dana, tetapi juga merupakan bentuk edukasi finansial yang membentuk pola pikir jangka panjang. Ketika seseorang mulai berinvestasi di usia muda, mereka memiliki waktu yang lebih panjang untuk memanfaatkan bunga majemuk, yakni pertumbuhan dari hasil investasi yang diinvestasikan kembali.
Yang selanjutnya ada dampak positif dari sekolah pasar modal atau SPM, yaitu untuk meningkatkan literasi keuangan dan investasi. Melalui paparan materi daripada praktisi, kita bisa memperoleh pemahaman yang lebih konkret mengenai konsep investasi, jenis-jenis instrumen seperti saham, obligasi, dan reksadana, serta mekanisme kerja pasar modal. Selain itu, kita juga jadi tahu bagaimana membedakan antara investasi legal dan yang ilegal, yang sangat berguna agar kita tidak mudah ditipu oleh investasi bodong. Yang selanjutnya yaitu untuk meningkatkan kesiapan menghadapi dunia kerja. Kegiatan dari sekolah pasar modal ini juga berkontribusi signifikan dalam meningkatkan kesiapan mahasiswa menghadapi dunia kerja melalui interaksi langsung dengan para profesional di bidang pasar modal seperti narasumber dari Bursa Efek Indonesia maupun perusahaan sekuritas. Dengan begitu, kita bisa memahami lebih nyata berbagai jalur karir di sektor keuangan dan investasi. Dan yang dipelajari juga bukan hanya tentang teori, tetapi juga pemahaman dan wawasan langsung dari orang-orang yang memang sudah lama bekerja di industri ini. Hal ini juga tentu sangat bermanfaat bagi kita yang sedang mempersiapkan diri untuk masuk ke dunia kerja. Dampak positif SPM: meningkatkan kepercayaan diri dan kemandirian finansial. Kepercayaan diri dan kemandirian finansial yang terbentuk melalui kegiatan SPM juga berdampak positif terhadap pengembangan kepribadian mahasiswa secara menyeluruh. Mahasiswa menjadi lebih berani mengambil inisiatif, lebih optimis dalam melihat peluang, dan memiliki semangat belajar yang tinggi untuk terus mengembangkan literasi finansialnya. Dalam jangka panjang, kualitas ini akan mendukung mereka menjadi pribadi yang siap bersaing di dunia kerja maupun membangun usaha sendiri secara mandiri dan berkelanjutan. Dampak positif SPM: menumbuhkan peran sebagai agen literasi keuangan. Mahasiswa yang mengikuti SPM dapat membagikan ilmunya kepada rekan, keluarga, sebaya, atau masyarakat. Dengan begitu, mereka turut mendorong budaya melek finansial di lingkungan sekitar. Hal ini dapat membantu menciptakan budaya sadar investasi di lingkungan generasi muda, sekaligus mendorong program inklusi keuangan nasional yang dicanangkan oleh pemerintah. Kesimpulan: kegiatan sekolah pasar modal atau SPM yang diikuti oleh mahasiswa memberikan banyak pengaruh positif, baik dari perubahan sikap, segi pengetahuan, maupun nyata dalam hal investasi. Mahasiswa yang sebelumnya mungkin belum mengenal dunia pasar modal menjadi lebih paham tentang cara kerja investasi, jenis-jenis instrumen seperti saham dan reksadana, serta bagaimana cara memulainya secara aman dan legal. SPM tidak hanya bermanfaat untuk saat ini, tetapi juga menjadi bakal penting bagi mahasiswa untuk masa depan, baik sebagai individu yang peduli terhadap finansial maupun sebagai calon profesional yang siap bersaing di dunia kerja dan bisnis.